Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Berkat Tuhan atas saudara yang mendengar, melihat video ini, berbahagia dan sehat sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab suci ada dikatakan jangan memadamkan roh, jangan mendukakan roh, jangan menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, ketiga hal tersebut dilarang oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan satu hal yang akan saya sampaikan melalui video ini adalah jangan memadamkan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih, supaya kita tidak terlibat dosa memadamkan Roh Kudus, maka kita perlunya berpengetahuan tentang sikap dan tindakan kita yang bisa memadamkan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya akan sampaikan sikap tindakan yang bagaimana yang termasuk memadamkan roh itu. Sebab orang yang memadamkan Roh Kudus berarti melumpuhkan atau membatasi kerja, hikmat, dan kemauan Ruach HaKodes atau Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang. Orang yang memadamkan Roh Kudus berarti orang itu benar-benar menghalangi kuasanya atas kita yang sesungguhnya akan dikuatkan dan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab suci kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Hamasiah Yesua bagi kita. Jangan padamkan roh. Kalau kita amati saudara, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang penuh dengan roh adalah orang yang dapat bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Setiap kali apabila seseorang tidak bersukacita atau tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, maka ia berada di luar kehendak Tuhan. Ini tidak berarti hanya dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan, karena orang dunia juga akan bersukacita dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan. Apabila kitab suci mengatakan bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu berarti dalam keadaan apapun juga. Jadi agar seseorang dapat mengucap syukur dalam segala hal, ia harus hidup dalam iman. Dan dalam hal ini kepada Bapa Surgawi, kuasa Bapa dan rencana Bapa Surgawi bagi kehidupan kita yang membuat kita tetap bersukacita melalui roh dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Hati yang duka dan tidak dapat bersyukur memadamkan Roh Kudus. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap kesetiaan Tuhan Gembala kita, yang menyebabkan ketakutan apabila kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sikap dan tindakan yang utama memadamkan roh adalah rasa takut. Takut adalah hal yang umum. Reaksi pertama terhadap dosa tidak taat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah rasa takut. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Yahweh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Yahweh di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Yahweh memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut.
karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Saudara, sejak saat itu sampai sekarang, makin seseorang tidak taat kepada Tuhan, ia makin merasakan ketakutan yang lebih besar. Demikian juga kebalikannya, semakin seseorang mentaati Tuhan, belajar tentang Tuhan dan bersandar kepadanya untuk setiap hal yang dibutuhkannya, makin sedikit ketakutan yang dirasakannya. Luar biasa, saudara-saudara. Bagi anak Tuhan, ada banyak penghiburan. Tidak perlu takut, saudara. Meskipun ketakutan itu adalah hal yang umum, anak-anak Tuhan tidak perlu dikuasai oleh perusak emosi yang ganas itu. Ketakutan timbul dalam berbagai bentuk, saudara. Ya, bentuk sikap tindakan itu. Mungkin seseorang mengatakan saya tidak takut, tetapi kalau mengalami bentuk-bentuk yang lain yang akan saya sebutkan ini sama saja artinya takut. Berbagai macam bentuk ketakutan itu adalah pertama cemas, saudara. Yang kedua bimbang. Yang ketiga gentar hati. Berikutnya tidak tegas, tahyul, tidak mau bergaul, merasa kesepian, terlalu agresif, khawatir, merasa rendah diri atau minder, pengecut, curiga atau prasangka buruk, ragu-ragu, depresi, angkuh, malu terhadap umum, dan gelisah. Apakah akibat ketakutan bagi rohani? Akibat ketakutan bagi emosi kita adalah menyebabkan kelumuhan mental dan emosi yang disebabkan oleh ketakutan. Saya pernah melayani seorang yang 10 tahun yang lalu mengusir suaminya pergi karena ia merasa sangat tertekan oleh batinnya dari rasa ketakutannya. Ia sangat dihantui oleh pikiran negatifnya bahwa ada wanita lain yang akan merebut suaminya, dan pikiran yang diganggu oleh emosinya itu menyebabkan tingkah lakunya di rumah menjadi aneh dan tidak normal, sehingga ia mengusir suaminya meskipun wanita lain itu tidak pernah ada sampai sekarang ini. Penyakit yang disebabkan oleh ketakutan untuk tubuh kita atau fisik kita antara lain adalah tekanan darah, yaitu darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit gondok, rematik, sakit kepala, serangan mendadak yang disertai kelumpuhan, dan penyakit lambung. Saudara-saudara yang terkasih, apa sebabnya? Sumber utama penyebab ketakutan yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam diri seseorang. Penyebab utamanya adalah mementingkan diri sendiri. Tindakan mementingkan diri sendiri atau egois adalah perbuatan daging dan bukan perbuatan roh. Di dalam kerajaan Elohim hanya diterima pekerjaan roh yang menghasilkan karya roh dan buah roh bagi kemuliaan nama Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanapun jeleknya kata ini, namun ini adalah suatu kenyataan. Kita takut karena kita mementingkan diri sendiri. Mengapa saya takut? Karena saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Banyak orang-orang fasik di dunia ini sampai matinya tidak pernah mendengar kabar baik, keselamatan, karena ada orang-orang yang harusnya memberitakan karena dorongan Roh Kudus yang sangat kuat di dalam dirinya.
tetapi karena pikiran negatifnya membuat dia takut memberitakan. Akhirnya memberitakan itu hanya di lingkungannya sendiri, tidak pernah keluar, sehingga orang lain yang belum pernah menerima berita itu tidak pernah mendengar. Gara-gara orang-orang yang diutus oleh Tuhan takut melakukannya. Takut membuat nama Tuhan tidak dimuliakan dan menyesatkan. Seperti Kefa atau Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh berbohong, menyatakan berita hoax bahwa dia tidak kenal dengan gurunya, yaitu Sang Mesias yang sedang dia salibkan oleh banyak orang, sedang diolok-olok, direndahkan. Dan Petrus mengatakan tidak kenal. Inilah berita hoax yang membuat orang terjebak dalam kesesatan dan kehancuran, akhirnya maut. Saudara-saudara yang terkasih, karena takut, Injil kerajaan tidak tersebar ke seluruh bumi. Karena takut, orang-orang yang seharusnya bertobat tidak jadi bertobat. Ada seorang yang bersaksi pada saya, dia sangat didorong kuat dalam hatinya untuk menegur temannya yang berbuat dosa. Dorongan itu sangat kuat, seolah-olah itu ada sesuatu yang membuat dia melakukannya. Dia semangat sekali. Tapi pada akhirnya ketika mau menegur, dia takut. Mulailah pikirannya berkata, kalau saya negur, nanti dia marah, karena ini hubungannya dengan saya adalah pekerjaan dan usaha, saya bisa bangkrut. Nanti terus saya cari pelanggan di mana. Itulah saudara-saudara, ketakutan karena egoisme. Karena saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Mengapa saya merasa malu bila saya berdiri di hadapan umum? Karena saya tidak ingin diperolok-olok. Mengapa saya takut kalau saya kehilangan pekerjaan? Karena saya takut dianggap gagal oleh keluarga saya atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya dan diri saya sendiri. Saudara dapat mengemukakan alasan apa saja, tetapi semua ketakutan dapat ditelusuri sampai kepada dasarnya, yaitu dosa, mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, ketakutan membuat orang membatasi, menghalangi kerja Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus kita matikan. Dia menyala-nyala terus maunya, membawa kita untuk menjadi pelaku firman, menyatakan nama kebesaran Bapa, nama Sang Juru Selamat, rancangan keselamatan untuk manusia. Tetapi karena kita egois, dengan membiarkan takut menguasai kita, akhirnya semua harus tertunda. Saudara-saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara dimanapun. Saudara yang sekarang mendengar berita ini, bertobatlah, ambil keputusan, buang rasa takut, ikuti firman Tuhan,